DMI beraksi menyapa umat. Di Makassar sebagai contoh yang paling mendekat, kami kemarin sudah melaksanakan pelatihan kemajitan di Kota Makassar, yang mana kami mendapatkan undangan dari pemerintah kota, dari bagian Kesra Kota Makassar. Kami diminta untuk mengisi pelatihan masjid. Akan tetapi ternyata sebuah fakta yang kami dapati ketika kami menginjakkan kaki di Kota Makassar, di sana ada sebuah masjid ikonik, masjid yang besar sekali, terkenal di mana-mana, dikenal dengan Masjid Asmaul Husna 99 Kubah. Itu yang terkenal di mana-mana. Dan itu ternyata pembangunan anggarannya itu menghabiskan puluhan miliar. Tidak hanya 1 atau 2 miliar. Banyak sekali anggaran dana 20 miliar. 200. Masya Allah. Sehingga dari dana yang digunakan tadi dalam pembangunan, karena harus melaksanakan reklamasi gedung yang sangat luar biasa megahnya, akan tetapi mohon izin, ketika kami menginjakkan kaki untuk sholat subuh di sana, Bapak Ibu, ternyata jamaah subuhnya hanya 9 orang. Masya Allah. Berarti satu jamaah itu berapa miliar, Pak? Kalau kita hitung-hitung ya. Dan itulah kondisi masjid-masjid yang ada di Indonesia saat ini. Mulai dari jamaah masjidnya megah akan tetapi sepi, jamaah masjidnya elit tapi jamaah sulit. Itu ternyata kalau kita pelajari dan kita telaah lebih dalam lagi, itu karena takmir masjidnya itu sendiri. Dan Masjid Raya Al-Falah pun dulu juga seperti itu, Bapak Ibu, yang mana jamaah sholat subuhnya cuma 9 orang. Masjid kami kurang lebih untuk luas bangunannya itu 1000 meter persegi. Akan tetapi yang ngurusi dulu hanya 3 orang. Imam, tukang parkir, sama tukang sapu. Pada zaman dahulu. Sehingga tahun 2016 kita melaksanakan perubahan takmir. Kita melakukan revolusi takmir. Yang mana pada waktu itu terjadinya perpindahan antara takmir yang lama atau struktur organisasi takmir yang lama diberikan kepada takmir-takmir yang baru, yang mana diketuai dan dikomando oleh Ustadz Kusnadi Ikhwani FF, yang mana bisa kita rasakan saat ini hasilnya sangat luar biasa peningkatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah. Dan itu semua kuncinya hanyalah satu, Bapak Ibu, kemakmuran masjid yang kita miliki saat ini dalam pengelolaan masjid. Itu kuncinya dalam memakmurkan hanyalah satu, yakni apa? Diurus dengan serius. Karena kebanyakan takmir saat ini ketika mengelola masjid rata-rata hanya dengan menggunakan waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, duit sisa, kadang juga umur sisa. Akhirnya masjidnya jadi masjid sisa. Karena tidak totalitas, tidak serius dalam mengelola masjid. Maka kebanyakan dari takmir ketika kami tanya, kenapa kok belum bisa totalitas Pak dalam mengurus masjid? Mohon izin Mas, saya kan punya keluarga, saya juga punya pekerjaan, saya juga punya kesibukan. Masa saya cuma setiap hari mengurus masjid? Langsung Pak, ketika kami mengatakan kalau tidak ada waktu untuk mengurus masjid, biasanya Pak Kusnadi itu memberikan sebuah pepatah kepada kami. Kalau memang ada niat, itu pasti ada jalan. Tapi kalau sudah enggak niat, pasti banyak alasan. Karena apa? Beliau Masya Allah dengan kesibukan yang beliau miliki, karena kebetulan beliau juga memiliki sebuah restoran yang mana di bawah naungan dari PT Geprek Group Indonesia. Kurang lebih cabang resto beliau yang beliau miliki ada 38 cabang di seluruh Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu, memiliki 38 cabang resto kira-kira sibuk atau tidak? Sibuk. Tapi ternyata yang menjadi sebuah inspirasi bagi kami, itu ternyata bukanlah menjadi sebuah hambatan, bukanlah menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bisa memakmurkan masjid. Maka apa yang langkah beliau tempuh pada waktu itu? Akhirnya beliau melakukan rekrutmen takmir masjid, rekrutmen pegawai masjid. Nah, nanti biasanya, ya Mas, kalau kita merekrut pegawai berarti kita harus memberikan gaji. Ini pertanyaan pasti, uangnya dari mana? Insya Allah dari Allah. Tapi insya Allah nanti juga akan kita kupas bagaimana strategi Masjid Raya Al-Falah
dalam penggalangan dana yang ada. Ditambah lagi Bapak Ibu, tanpa kita pungkiri juga bahwasanya ternyata selama ini yang menjadikan sebuah alasan kenapa masjid-masjid kita tidak makmur, salah satu alasannya ternyata justru dari takmirnya sendiri. Kenapa? Mohon izin, kebanyakan takmir di Indonesia ini terkadang itu semangat dalam membangun masjidnya, akan tetapi lupa membangun jamaahnya. Kita berlomba-lomba dalam memegahkan bangunan kita. Kita berlomba-lomba dalam memperindah bangunan masjid kita. Akan tetapi kita tidak pernah berpikir untuk membangun jamaah kita. Padahal Bapak Ibu, setelah kita sudah selesai dengan bangunan masjid, maka tugas kita setelahnya adalah membangun jamaahnya. Dan ini yang biasanya yang masih banyak di antara takmir yang belum melirik dalam hal ini, membangun jamaah. Dan biasanya yang menjadi pertanyaan, lah Mas, kita mau bangun jamaah itu dari uangnya dari mana? Kan uang infak kan bolehnya hanya digunakan untuk membangun masjid. Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami. Lah uang infak kan nggak boleh dipakai selain untuk membangun masjid. Nah, biasanya menjadi pertanyaan seperti itu. Padahal mohon izin Bapak Ibu, kalau kita belajar mengenai infak, kira-kira mohon izin, yang namanya infak itu fungsinya untuk ditabung atau untuk ditasyarufkan. Insya Allah ditasyarufkan ya. Maka di Jawa itu mohon izin Pak, banyak sekali takmir masjid itu setiap Jumatnya mereka dengan bangga mengumumkan, kami umumkan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah saldo bulan ini masjid kita 100 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta. Akan tapi mohon izin Bapak Ibu, saldo masjid yang ratusan juta ternyata masih banyak di antara masyarakat sekitar masjid yang kelaparan, susah mendapatkan pekerjaan, bahkan anak-anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saldonya ratusan juta, akan tetapi tidak berdampak kepada masyarakat. Padahal sebenarnya bangunan masjid yang kita miliki bukanlah sekedar beton dan besi, melainkan mengenai fungsi dan kontribusi. Dan itu sesuai dengan apa yang kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Jadi salah satu tujuan didirikannya masjid salah satunya adalah masabatan linnas, tempat manusia untuk berkumpul dan tempat untuk kita merasakan sebuah rasa aman. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi di sana juga dipakai untuk sebagai pusat kegiatan pendidikan, untuk kegiatan sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, itu diperbolehkan sama Nabi untuk tidur di masjid. Bagi masyarakat yang tidak bisa berobat untuk mengobati penyakitnya, maka biaya pengobatannya akan ditanggung oleh baitul malnya masjid. Bagi siapapun yang kelaparan, itu tinggal datang ke masjid untuk mengambil haknya yang ada di baitul malnya masjid. Sehingga ternyata fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga dipakai sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan juga pusat sosial ekonomi masyarakat. Maka kita mencoba untuk mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya. Tapi mohon izin, sebelum kita lanjutkan materi lebih dalam lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon izin Bapak Ibu, coba tangan kanannya diangkat terlebih dahulu. Bisa diangkat tangan kanannya? Sekarang silahkan ditempelkan di pundak sebelah kanannya. Silahkan dipijit dulu sebelah kanannya. Sebelah kanannya dipijit dulu Bapak Ibu. Sambil ditepuk-tepuk, saudaraku. Kurang kompak, saudaraku. Sahabatku. Mulai hari ini serius ngurus masjid. Kita lagi pelatihan. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, aku tumbuk. Jangan ngantuk. Sekarang gantian tangan kirinya, digoyang-goyangkan tangan kirinya. Diangkat dulu, goyang-goyangkan dulu, goyang-goyangkan dulu. Sekarang silakan ditempelkan pundak sebelah kirinya.
Dipijit balik sekarang. Dipijit-pijit. Sambil ditepuk-tepuk lagi. Saudaraku, sahabatku, terima kasih ya. Sudah ngingetin aku. Kamu juga jangan mainan HP. Kalau mainan HP, HP-nya buat door prize. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, kita kembali ke topik tadi Bapak Ibu. Ternyata dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu rata-rata karena dipengaruhi oleh mindset takmir yang masih salah. Yang mana pada umumnya itu takmir lebih suka menabung daripada mentasyarufkan. Sehingga dapat uang sedikit langsung ditabung. Dapat uang sedikit langsung ditabung. Lama-lama jamaah tanya, Pak, ini bapak itu takmir masjid atau pegawai bank? Kok uangnya semuanya dimasukin bank? Nanti kalau ditanya pasti jawabannya apa? Untuk bangun menara, untuk renovasi masjid. Sehingga uang infak itu hanya difokuskan untuk membangun masjidnya, bukan untuk membangun jamaahnya. Dan biasanya kalau ditanya uangnya untuk apa, ya tadi untuk bangun masjid. Jadi takmir masjid itu ada yang hobinya itu bangun, Pak. Jadi sedikit-sedikit bangun renovasi. Maka lama-lama jamaah itu bahkan bertanya-tanya, Bapak ini takmir masjid atau pemborong bangunan? Kok mikirnya cuma bangun aja? Maka kita rubah konsep ini Bapak Ibu, bahwasanya tugas kita sebagai takmir masjid tidak hanya mendirikan masjid, tidak hanya membangun masjidnya, tapi salah satu tugas kita adalah membangun jamaahnya. Lah, kalau kita belajar Bapak Ibu mengenai fikih, dalam fikih muamalah dijelaskan bahwasanya mengenai uang infak masjid. Di dalam fikih muamalah dijelaskan yang namanya infak masjid, yang namanya infak yang kita miliki di masjid-masjid kita, itu ternyata selama ini dibagi menjadi dua. Ada infak itu yang sifatnya adalah muakkad atau uang infak yang terikat. Dan ada jenis uang infak yang kedua adalah uang infak yang tidak terikat atau ghairu muakkad. Nah ini biasanya persepsi yang masih salah di antara kita. Taunya kita ya uang masjid bolehnya hanya untuk membangun masjid. Infak masjid bolehnya hanya untuk membangun masjid. Akan tetapi ternyata dijelaskan Bapak Ibu, di dalam fikih muamalah dijelaskan bahwasanya bedanya apa sih Mas? Uang infak terikat dan uang infak yang tidak terikat. Mungkin sebelumnya kita akan memberikan contoh. Mohon izin Bapak, Bapak asmanya siapa? Namanya siapa? Bapak namanya siapa? Bapak Aziz, seumpama. Bapak Aziz ya. Seumpama Bapak Aziz, karena beliau adalah pengusaha yang sukses ya, dunia akhirat, Masya Allah. Yang mana hartanya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, istrinya satu aja. Suatu hari beliau mau berinfak kepada Masjid Al-Mujahidin, sebagai cerita ya. Dan beliau mau menginfakkan kepada takmirnya sebesar uang 5 juta. Yang mana beliau memberikan kepada takmirnya. Salaman dulu Pak. Mohon izin Pak Takmir, saya Pak Aziz dari mana Pak? Dari tadi, dari Pakatan. Dari Pakatan izin, saya akan menyumbangkan uang 5 juta saya ingin uang ini digunakan untuk pembangunan masjid. Ini namanya adalah uang infak yang terikat, muakkad, diikat dengan akad. Maka sebenarnya uang infak yang tidak boleh diotak-atik adalah uang infak yang seperti ini Pak. Tidak boleh untuk bayar listrik, gak boleh untuk bayar air, karena sudah diakadkan khusus untuk pembangunan masjid. Akan tetapi para ulama menjelaskan di sana ada uang infak yang ghairu muakkad, yang tidak terikat, tidak memiliki akad. Jamaah asal memasukkan saja. Pokoknya niat saya adalah pengen bersedekah untuk masjid. Maka para ulama menjelaskan hukum uang infak ini, maka fungsinya adalah umum, selama digunakan tujuannya untuk kemakmuran masjid, untuk kemaslahatan masjid. Bangun masjid boleh,
bangun menara boleh, bayar listrik boleh, bayar air boleh, untuk gaji imam, gaji muadzin boleh. Karena apa? Karena tidak diikat dengan akad apapun. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi bisa membedakan mana uang infak yang boleh dipakai untuk program, mana uang infak yang tidak boleh dipakai untuk program. Maka di Masjid Raya Al Falah sendiri, kami setiap program itu kami pisahkan semua Pak untuk uang infaknya. Ada uang infak subuh. Yang uang infak subuh itu setiap pelaksanaan sholat subuh, alhamdulillah untuk jamaah subuh kami di antara rata-rata 200 sampai 400 jamaah setiap subuhnya. Dan itu kalau akhir pekan atau weekend biasanya itu bisa tembus sampai angka 700 jamaah karena banyak sekali tamu-tamu dari luar kota yang datang untuk belajar. Maka kami memisahkan antara uang infak subuh, antara uang infak parkir, antara program untuk buka puasa Senin Kemis, untuk program santunan anak yatim, untuk program Jumat, dan program-program yang lainnya. Sehingga jamaah itu uang infaknya itu kita bagi Pak, jelas sehingga kita tahu mana uang infak yang ditasyarufkan untuk pembangunan, mana uang infak yang harus ditasyarufkan untuk program makan-makan. Maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang mengenai fikih penggunaan uang infak. Jadi jangan terpaku dan jangan terpatok bahwasanya kita tahunya uang infak masjid hanya boleh untuk membangun masjid. Padahal harus kita lebih identifikasi lagi. Dan itu Bapak Ibu. Jadi selama ini yang menjadi permasalahan, kebanyakan dari takmir itu ragu untuk menggunakan uang infak yang ada. Karena taunya uang infak masjid hanya boleh digunakan untuk membangun masjid. Dan kita kembali lagi, dan yang menjadi permasalahan biasanya juga banyak sekali dari takmir-takmir masjid itu yang mohon izin Bapak Ibu pelit. Bapak Ibu tahu pelit? Pelit itu saudaranya bakhil. Nah, bakhil itu pelit ya kan. Kikir ya kan. Mohon izin Bapak Ibu, ternyata rata-rata terutama takmir yang ada di wilayah Jawa itu kebanyakan takmirnya itu adalah takmir-takmir yang pelit. Banyak dari remaja-remaja masjidnya yang mengeluh kepada kami, Mas, sebenarnya kami itu semangat bikin program di masjid. Kita semangat untuk membuat kegiatan di masjid, tapi mohon izin Mas, uang infak masjid itu kalau sudah masuk di Pak Takmir, itu kayak masuk surga. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Karena apa? Takmir masjidnya pelit. Padahal mohon izin, uang infak yang dipegang takmir masjid itu bukanlah uang infak pribadi, itu adalah amanah dari jamaah. Maka salah satu tugas kita sebagai takmir masjid adalah untuk segera mentasyarufkan amanah dari jamaah tersebut. Maka di Jogokaryan ada dikenal kita kan Masjid Jogokaryan yang dikenal dengan Masjid Saldo 0. Ya kan? Terus banyak dari takmir-takmir masjid yang ikut-ikut mengenolkan saldo. Nah, tapi cuman ikut-ikut, tapi enggak belajar. Nah, jadi cuman ikut mengenolkan saldo aja. Nah, habis itu pusing ya kan. Gimana nih? Maka Bapak Ibu, yang dimaksud dengan mengenolkan saldo itu adalah mengalokasikan setiap infak yang ada. Jadi untuk uang pembayaran listrik dan juga air itu sudah disendirikan. Sehingga ini dianggap sudah terpakai, dialokasikan untuk pembayaran listrik dan air. Untuk pembangunan juga sudah dialokasikan. Sehingga tidak ada uang infak yang tidak memiliki guna atau hanya tertimbun. Semuanya sudah dialokasikan sesuai dengan tempatnya. Yang untuk bayar air disatukan menjadi bayar air. Yang bayar listrik disatukan untuk bayar listrik. Yang untuk pembangunan dipisahkan hanya untuk pembangunan. Sehingga uang infak yang tertimbun tanpa kegunaan itu 0 rupiah. Semuanya sudah dialokasikan atau ditasyarufkan sesuai dengan fungsinya. Maka kita kembali ke tadi Bapak Ibu. Sehingga kalau selama ini kita sebagai takmir masjid menjadi takmir yang memiliki mindset menjadi orang yang pelit, bakhil, tidak mau mengeluarkan dana. Padahal dana yang kita pegang itu bukanlah uang pribadi kita. Akan tetapi itu adalah amanah dari jamaah. Maka jangan sampai takmir masjid itu menjadi penghambat orang masuk surga. Kok bisa? Nanti Pak, mohon izin Pak, orang kalau mau masuk surga Pak, di stop sama malaikat Pak, gak boleh masuk surga. Protes jamaahnya Pak, loh malaikat, saya kok gak boleh masuk surga? Saya sudah sering infak di Masjid Apung, saya sudah sering infak di Masjid Al-Falah,
saya sudah sering infak di masjid Baitul Mukhlisin, tapi kok saya nggak boleh masuk surga? Maka jawabannya malaikatnya enak Pak, duitnya Bapak masih di rekeningnya takmir, belum jadi amal soleh. Maka jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Jangan kita menunda-nunda. Kita segera mentasyarufkan dan kita alokasikan setiap uang infak yang ada. Itu yang pertama Pak. Masalah mindset pengelolaan uang infak ternyata banyak sekali dari takmir-takmir yang belum paham dan belum muncul greget ataupun kesadaran untuk segera mentasyarufkan. Dan insya Allah nanti akan dibahas juga bersama Mbak Rizky dan juga Mas Aji. Bagaimana sih strategi untuk mengumpulkan dana? Bagaimana sih strategi untuk menggemukkan dana untuk melaksanakan program-program kebaikan? Karena tanpa kita pungkiri Pak, yang namanya kebaikan pun juga butuh yang namanya dana. Butuh yang namanya duit. Nah itu sebagai materi yang pertama mengenai uang infak. Jadi di Masjid Raya Al-Falah, mungkin Bapak Ibu semua kami harapkan jangan melihat Masjid Raya Al-Falah saat ini. Tetapi kita akan belajar bagaimana dulu Masjid Raya Al-Falah memulai. Karena kalau kita lihat Masjid Raya Al-Falah saat ini, ya tadi kurang lebih kami alhamdulillah saat ini pegawai ada 43, uang infak kami per bulannya di angka 200 sampai 300 dan itu sebenarnya belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Masih banyak masjid-masjid yang lebih luar biasa lagi. Contoh di Pontianak ada masjid namanya Kapal Munzalan di bawah asuhan dari Kiai Lukmanul Hakim. Insya Allah uang infaknya per bulan itu paling sedikit Bapak Ibu. Mereka berhasil mentasyarufkan kurang lebih paling sedikitnya itu 8 miliar per bulan. Dan paling banyak bisa tembus di angka 12 miliar per bulan. Dan nanti insya Allah juga akan kami paparkan apa sih rahasia di balik itu semua. Kok bisa masjid kok infaknya sampai 100 sampai 200 juta. Kita saksikan Bapak Ibu profil gambaran dari Masjid Raya Al-Falah. Nah, adalah gambaran profil mengenai Masjid Raya Al-Falah. Kita dikenal dengan masjid makan-makan. Karena banyak sekali program makan-makan. Spesial kambing guling. Masjid yang ramah terhadap anak-anak muda. Masjid ramah anak-anak. Kajian pekanan rutin setiap hari. Mulai dari tafsir, tahsin, bulughul maram dan juga kitab hadis Bukhari. Kajian Ahad pagi kurang lebih jamaknya 1000 sampai 1500. Kajian UMKM atau pejuang nafkah. Kajian satnek untuk anak-anak muda. Kajian muslimah untuk ibu-ibu dan mbak-mbak. Nah, ini Marbots Club anak-anak muda. One day one juice. Tilawah rutin setiap harinya. Pasar bahagia. Belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Ada santunan anak yatim. Ramadan full dengan jajanan gratis. Spesialis pembaca doa. Crazy things I used to do and all the pain I put you through. Kita akan kembali lagi Bapak Ibu. Selain dari keseriusan kita yang menjadi kunci yang pertama, tekad kita, seberapa keinginan kita, seberapa kuat kemauan kita dalam memakmurkan masjid itu menjadi kunci yang pertama. Dan kunci yang nomor 2 setelah itu adalah dari bagaimana masjid kita mau makmur, bagaimana caranya masjid kita bisa makmur. Maka yang nomor 2
kita harus mulai melibatkan anak-anak muda. Mohon izin Bapak Ibu, banyak sekali masjid-masjid saat ini, Bapak Ibu kira-kira yang lebih menguasai zaman, yang lebih menguasai teknologi zaman saat ini, kira-kira orang tua atau anak-anak muda? Maka salah satu syarat yang harus kita miliki kalau masjid kita tidak mau ketinggalan zaman, maka masjid kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan tidak ada yang lebih menguasai zaman ini kecuali anak-anak yang lahir di zaman ini. Kita melibatkan anak-anak muda. Maka di Masjid Raya Falah 95% pengurus eksekutifnya adalah anak-anak muda. Mulai dari imam-imam kami, mulai dari, karena di Masjid Raya Falah kita ada 6 imam. Imam yang pertama adalah Ustadz Lutfanuddin. Beliau alumni dari Lipia Jakarta, usia beliau masih 40 tahun. Imam kedua kami Ustadz Mufti Al-Aziz, beliau usianya masih 29 tahun. Imam ketiga kami Ustadz Lutfi, usia beliau 25 tahun. Keempat imam kami, saya sendiri Bapak Ibu, usia kami masih 22 tahun. Imam kelima kami 23 tahun. Dan imam keenam, imam yang paling muda, Ustadz Sakif, usia beliau masih 20 tahun. Dan berbagai anak muda yang lainnya kita libatkan untuk ngurusin masjid. Karena mohon izin Bapak Ibu, ketika anak muda tidak disibukkan dengan kegiatan positif, maka anak-anak muda akan tersibukkan dengan kegiatan negatif. Kalau kita tidak menyibukkan anak-anak muda kita dengan ketaatan, maka anak muda kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Dan itu yang terjadi saat ini. Karena mohon izin, yang sekarang saat ini yang ngurusin masjid hanyalah orang tua. Akhirnya anak muda kita kemana Bapak Ibu? Ke kafe, ke angkringan, ke warkop, ya kan? Mereka justru mencari tempat-tempat yang lain karena apa? Karena mereka tidak dilibatkan dalam kebaikan. Dan mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya Masjid Raya Falah pun kalau kita dikatakan bahwasanya berarti anak-anak mudanya kami adalah anak-anak muda yang soleh dan solehah. Tidak Pak. Justru kebanyakan dari takmir Masjid Raya Falah anak-anak mudanya justru mantan dari anak-anak gak jelas. Preman, mulai dari anak-anak BMX, anak-anak punk, dan berbagai background yang lainnya. Tapi itu semua kami wadahi, kami alihkan mereka semua, kami rangkul mereka semua untuk mau ngurusin masjid. Karena ternyata Bapak Ibu yang menjadi permasalahan saat ini ternyata banyak sekali dari anak-anak muda sebenarnya mereka mau untuk ngurusin masjid. Mereka ingin ikut bergabung dalam kepukuran masjid, hanya saja mereka tidak diberikan ruang dan peluang. Mereka tidak diberikan kepercayaan, mereka tidak diberikan kesempatan. Sehingga pada akhirnya anak muda mereka mundur dengan teratur. Karena merasa tidak dianggap di masjid, merasa tidak berguna di masjid. Maka Bapak Ibu, mari kita saatnya untuk memulai untuk merangkul anak-anak muda. Kita mulai untuk kaderisasi. Karena mohon izin Bapak Ibu, kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kapan lagi? Jangan sampai kita terlambat. Karena yang namanya usia akan senantiasa berjalan. Jangan sampai ketika kita sudah mulai satu persatu mulai tiada. Akan tetapi generasi yang mau ngurusin masjid sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kader-kader pengurus. Karena rata-rata pengurus masjid itu biasanya jamaahnya itu rata-rata pasti S1 sampai S3. S1 itu sepuh. S2-nya itu sudah sepuh. Nah, S3-nya sudah sepuh sangat, ya kan? Maka isinya adalah orang tua semua. Dan jarang sekali anak-anak muda mau pergi ke masjid. Dan yang menjadi problem ditambah lagi, ketika kita melihat anak-anak muda tidak pergi ke masjid, itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal ketika anak muda tidak mau pergi ke masjid Bapak Ibu, itu adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Menunjukkan masjid-masjid kita tidak ada kader penerusnya. Maka saat ini Bapak Ibu, mari kita mengajak kepada diri kita semua yang ada di sini untuk kita mulai merangkul anak-anak muda yang ada. Bapak Ibu, sebenarnya anak muda itu memiliki banyak sekali potensi. Bahkan Pak Soekarno pernah mengatakan kepada kita semua, bawakan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Sebegitu dahsyatnya potensi dari anak-anak muda. Kita mulai lihat dari Masjid Kapal Munzalan.
masjid ismuhu Yahya, masjid sejuta pemuda, masjid Jogokarian, dan masjid-masjid yang berdaya yang lainnya, itu pasti di balik itu semua mereka melibatkan anak-anak muda. Karena mohon izin Bapak Ibu, ketika zaman mulai serba canggih, mulai zaman saat ini sudah mulai teknologi sangat luar biasa, penuh dengan media sosial dan berbagai perangkat-perangkat yang lainnya. Kira-kira Bapak Ibu, yang lebih menguasai media sosial saat ini, itu kira-kira anak-anak muda atau orang tua? Anak muda. Maka itulah pentingnya kita melibatkan anak-anak muda. Contoh sebagai contoh kecilnya ada masjid sejuta pemuda yang terletak di Sukabumi. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat dari teman-teman anak muda, mungkin pernah dengar masjid sejuta pemuda Bapak-bapak? Oh, pernah ke sini? Masya Allah. Itu juga dipelopori oleh anak muda. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka menguasai media sosial. Sehingga kuncinya saat ini barang siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menjadi pemenangnya. Barang siapa yang menguasai teknologi zaman ini, maka dia yang bakal menjadi penguasanya. Maka kalau kita ingin menjadi masjid-masjid kita menjadi masjid yang makmur dan berdaya, maka mulai saat ini mari kita libatkan anak-anak muda. Karena mohon izin, banyak sekali dari takmir ketika imamnya itu adalah anak muda, biasanya itu di Paido. Paido itu apa? Di apa Pak? Paido itu apa Mas? Mas Haji. Paido di disia-siakan Pak, apa ya? Dianggap remeh ya kan. Ketika anak muda tampil menjadi muadzin, ketika anak muda tampil menjadi imam, biasanya dianggap remeh. Alah, anak muda itu bisanya apa loh? Orang kencing aja belum lurus. Biasanya seperti itu ya Pak. Anak muda ngurus masjid, nanti malah masjidnya nombok, nanti masjidnya malah bangkrut, nanti masjidnya malah tutup. Padahal Bapak Ibu, di Masjid Raya Al-Falah, kami pun sebagai unsur utama komponen dalam penggerak masjid, itu kami berikan kepada anak-anak muda. Meskipun kami juga tidak meninggalkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu takmir, karena di Masjid Raya Al-Falah itu kami memiliki dua lembaga Pak. Ada lembaga yang pertama adalah lembaga legislatif, yang mana isinya adalah para tokoh-tokoh Bapak Ibu jajaran takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dan ada lembaga kedua sebagai eksekutor, sebagai eksekutif, lembaga eksekutifnya yang kami namai dengan BEM, Badan Eksekutif Masjid. Dan isinya adalah mereka anak-anak muda yang kami berikan ruang dan peluang untuk mereka ngurusin masjid. Sehingga yang setiap hari di Masjid Raya Al-Falah itu adalah anak-anak muda melalui pengawasan para takmir. Sehingga di Masjid Raya Al-Falah takmir itu tugasnya hanyalah mengawasi. Sedangkan yang mengeksekusi adalah anak-anak muda. Karena di Masjid Raya Al-Falah orang tua itu adalah dilayani dan anak-anak muda lah yang melayani. Bahkan setiap hari kami di Masjid Raya Al-Falah memberikan pelayanan, salah satunya sebagai contoh kecilnya Bapak Ibu, mari kita mulai dengan memakmurkan waktu subuh yang ada di masjid-masjid kita. Kenapa kok harus waktu subuh? Kenapa kok harus waktu subuh yang kita makmurkan pertama kali? Mohon izin Bapak Ibu, waktu subuh adalah waktu yang sangat banyak sekali keberkahan di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, di waktu subuhnya. Dan masih banyak sekali fadilah-fadilah yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ketika waktu subuh itu disaksikan langsung oleh para malaikat. Sehingga keberkahan di waktu subuh itu juga menjadi salah satu alasan kami memakmurkan waktu-waktu subuh Bapak Ibu. Maka setiap subuh biasanya kami sediakan untuk para jamaah, karena kami sangat memuliakan jamaah-jamaah subuh terutama. Kenapa? Karena jamaah subuh adalah jamaah yang paling spesial, yang paling mulia. Karena apa Bapak Ibu? Buya Hamka pernah menjelaskan, kalau kita mau melihat seorang muslim, kalau kita mau melihat orang Islam, maka lihatlah ketika Idul Fitri dan juga Idul Adha. Mereka semua adalah orang-orang Islam. Tapi kalau kita mau melihat orang-orang yang beriman, maka lihatlah ketika subuh. Orang yang mau melaksanakan subuh itu
Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mereka itu dijamin terhindar dari yang namanya penyakit nifak, penyakitnya orang-orang munafik. Maka itu yang menjadi alasan juga Pak, kenapa kok udara subuh itu sangatlah segar? Karena udara subuh belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Maka kita hidupkan waktu subuh Bapak Ibu. Karena banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di waktu subuh. Maka di waktu subuh Bapak Ibu di Masjid Raya Falah, jamaah biasanya kami sediakan setiap harinya itu susu jahe. Kadang kami sediakan teh jahe, kadang teh tarik. Kadang diberikan snack pendamping kacang, telo, getuk, ya kan? Dan berbagai makanan-makanan yang lainnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau setiap habis melaksanakan sholat subuh terus diberikan minuman susu jahe, teh jahe. Kira-kira cocok atau tidak? Nah, pindah ke sana aja Pak. Jadi itu salah satu pelayanan Bapak Ibu. Karena mohon izin bagaimana kita mau mendatangkan jamaah, salah satu caranya adalah 3M. Bukan 3 miliar Pak, nah, ini kemahalan. 3M. M yang pertama kalau kita mau menarik jamaah, maka pastikan setiap diri kita itu melaksanakan M yang pertama, yakni adalah melayani. Setiap pelayanan yang kita berikan itu akan menarik jamaah. Setiap pelayanan yang kita berikan itu akan membuat betah para jamaah. Mohon izin Bapak Ibu, Masjid Raya Falah sebenarnya adalah masjid yang tidak memiliki jamaah sekitar. Kenapa? Karena Masjid Raya Falah tipenya itu adalah masjid transit. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu. Masjid itu memiliki tipologinya masing-masing. Setiap masjid itu memiliki jenisnya masing-masing. Ada jenisnya masjid kampung, ada jenisnya ada masjid perkotaan, ada masjid transit. Bapak Ibu tahu masjid transit itu apa? Masjid musafir. Kita sering mendengar masjid-masjid yang sering di pinggir jalan raya, masjid singgah. Itu adalah masjid transit. Dan kira-kira kalau kami tanya Pak, kenapa kok penting banget kita harus tahu tipe masjid? Mohon izin. Pak, Bu, kira-kira kalau saya tanya, masjid transit atau masjid musafir, kira-kira program yang paling cocok untuk masjid transit, kira-kira program apa? Makan minum, menyediakan tempat istirahat. Ini yang paling penting Pak. Pasti para musafir itu mencari tempat istirahat. Kenapa kita harus tahu tipologi masjid, harus tahu tipe masjid kita? Untuk supaya kita lebih gampang dalam menentukan program. Contoh, kalau kita sudah tahu masjid kita tipenya adalah masjid transit, maka tadi program yang paling cocok adalah memberikan tempat istirahat, tempat menginap. Dan itu ya yang kami lakukan di Masjid Raya Falah. Kami memberikan penginapan gratis kepada para musafir yang singgah di Masjid Raya Falah. Kami berikan sarapan setiap paginya bersama jamaah-jamaah yang ada. Bahkan saking terkenalnya Bapak Ibu, karena ketika kami memberikan pelayan kepada para musafir, sampai-sampai kami ditelepon sama seorang pengusaha kasur di Jawa Timur. Ditelepon kita. Mohon izin, apa benar ini dari Masjid Raya Falah? Oh benar Pak, saya dari pengusaha kasur di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya dengar Masjid Al-Falah ini memberikan penginapan gratis untuk musafir ya? Oh benar banget Pak, beritanya benar banget. Kami memberikan pelayanan untuk para musafir. Maka pada waktu itu pengusaha beliau itu langsung memberikan kabar kepada Masjid Raya Falah, mohon izin kami dari perusahaan kasur di Jawa Timur, mohon izin untuk memberikan kasur hotel untuk Masjid Raya Falah supaya diberikan kepada jamaah Masjid Raya Falah, supaya digunakan untuk jamaah yang ada, untuk tidurnya untuk para musafir. Akan tapi Bapak Ibu dengan berat hati karena kami diberikan kasur hotel, maka pada waktu itu terpaksa kami harus menolak pemberian tersebut. Karena takutnya kalau dikasih kasur hotel nanti jamaahnya nggak bangun-bangun. Maka kami minta tidak perlu yang mahal-mahal Pak. Insya Allah diberikan kasur biasa pun insya Allah tetap kami terima. Maka 2 pekan setelahnya kami dikirimkan kurang lebih 12 kasur spring bed dan juga kasur busa dan juga 6 buah hotel kasur. 6 buah kapsul hotel diberikan dari perusahaan kasur yang ada di Jawa Timur. Sehingga dengan program-program tadi Bapak Ibu,
itu kita perlu menganalisisnya sesuai dengan masjid kita masing-masing. Sesuai dengan karakter masjid kita masing-masing. Contoh, kalau kita memberikan program menginap gratis kepada jamaah, sedangkan masjid kita adalah masjid kampung. Kira-kira ada yang menginap atau tidak, Pak? Tidak ada. Berarti itu tidak sesuai dengan tipe masjidnya. Maka sebelum kita menentukan sebuah program Bapak Ibu, kita harus mengetahui tipe masjid kita masing-masing. Kira-kira masjid kita ini masjid apa sih? Dan kira-kira program dan pelayanan yang cocok itu adalah program apa? Ini sampai jam berapa nanti? Sampai jam 5? Oh 15. Sampai jam 3:15 ya. Dan kita singkat saja karena bentar lagi ya, tinggal setengah jam. Sehingga Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang kemakmuran masjid, ternyata pelayanan yang kita berikan, setiap program yang kita hadirkan itu akan menjadi magnet untuk jamaah berdatangan. Bahkan mohon izin di Masjid Raya Falah Pak, karena kami tadi tidak memiliki jamaah sekitar. Kenapa? Karena kami itu tipenya adalah masjid transit dan yang mana di sekitar Masjid Raya Falah itu tidak ada perkampungan yang dekat. Depan Masjid Raya Falah itu adalah Bank BRI Pusat Sragen. Sebelah kanan kami adalah Bank BRI Salak. Belakangnya Bank BRI Salak ada Bakso Alek, ada Holland Bakery, dan juga berbagai yang lainnya. Di belakang Masjid Raya Falah ada stasiun Kabupaten Sragen. Sebelah kiri Masjid Raya Falah ada gereja. Nah, tetangga agama kita Pak. Sebelah gereja itu ada SD, ada SMP. Sehingga Masjid Raya Falah sekitarnya itu dipenuhi dengan gedung-gedung perkantoran, tidak ada jamaah pemukiman. Maka rata-rata jamaah yang datang di Masjid Raya Falah itu dari luar daerah Pak, dari daerah-daerah yang sangat jauh. Bahkan ada jamaah yang paling jauh itu rumahnya dari Masjid Raya Falah itu adalah 14 km dari Masjid Raya Falah. Dan setiap subuh, maghrib, isya itu pasti datang di Masjid Raya Al-Falah. Kalau kami tanya alasannya kenapa Pak, kok jauh-jauh 14 kilo datang sholat hanya untuk ke Masjid Raya Falah? Emang di tempatnya Bapak nggak ada masjid ya? Ternyata Bapak jawabannya karena satu, karena di Masjid Raya Falah pelayanannya enak. Di Masjid Raya Falah sound sistemnya suaranya enak. Dan ditambah lagi di Masjid Raya Falah makanannya juga enak. Sehingga dengan kita memberikan program-program pelayanan yang ada dari uang infak yang kita segera tasyarufkan, itu akan menjadi sebuah magnet untuk mendatangkan jamaah dari berbagai daerah. Dan kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Maka kenapa kita harus melibatkan anak-anak muda? Mas, mohon izin Mas, kami tertarik Mas untuk melibatkan anak-anak muda untuk bergabung di masjid-masjid kami. Mas, kami pengen Mas anak-anak muda kami libatkan di setiap kegiatan yang ada di masjid-masjid kami. Tapi mohon izin Mas, di masjid kami itu enggak ada anak-anak muda. Itu yang sering menjadi pertanyaan. Maka bagaimana kok Masjid Raya Al-Falah kok 95% kok bisa pengurusnya anak-anak muda. Nah, kita nonton video terlebih dahulu biar nggak tambah ngantuk ya kan. Coba next Mbak, next lagi, next lagi. Pak saya aja. Coba di close bentar sebagai gambaran. Sebagai gambaran Bapak Ibu, karena di Masjid Raya Falah ini dikenal dengan masjid yang ramah anak-anak muda. Kenapa? Ini sebagai salah satu contoh program. Anak-anak BMX, anak-anak skateboard, anak-anak hijrah Pak. Anak-anak yang masih tatoan, yang mana mereka masih butuh dengan pemahaman agama. Masih tatoan, masih tindikan, kita ajari mereka, kita sentuh mereka untuk memberikan pengalaman agama. Kita ajak mereka merapat ke masjid, kita berikan pemahaman agama kepada mereka. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira
anak-anak jalanan, anak-anak punk, anak-anak BMX, anak-anak skateboard, kira-kira mereka semua itu punya hak atau tidak untuk belajar agama? Mereka punya Bapak Ibu, akan tapi selama ini kita hanya bisa menghina mereka. Kita hanya bisa ngata-ngatain mereka tanpa pernah berpikir untuk bagaimana caranya mampu merangkul mereka. Karena mohon izin Bapak Ibu, kalau kita sebagai takmir masjid hanya bisa mengejek mereka, alah kamu itu ahli maksiat, alah kamu itu pantasnya nanti di neraka, tanpa pernah kita belajar bagaimana caranya merangkul mereka, maka sampai kapanpun anak-anak muda tidak akan mau pergi masjid. Maka ini adalah tugas kita juga Bapak Ibu, PR kita bersama. Anak-anak muda saat ini tanpa kita pungkiri Pak, tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari saat ini, generasi-generasi saat ini itu mengalami penurunan kualitas, ya atau tidak? Zaman saat ini generasi-generasi kita itu sedang dirusak. Mulai dari anak-anak mudanya, mulai dari anak-anak kecilnya Pak. Anak-anak kecilnya dicekoi dengan yang namanya game online. Anak-anak mudanya disibukkan dengan yang namanya judi online. Orang tuanya dikasih pinjaman online. Lengkap itu Pak. Yang anak-anak ceweknya mereka sibuk, ya kan, memamerkan diri mereka di media sosial, berlenggak-lenggot joget sana sini. Dan itulah bagaimana gambaran bentuknya generasi sekarang. Makanya ada PR kita bersama Bapak Ibu. Karena mohon izin, kalau mereka sebagai anak-anak jalanan, kita tidak pernah merangkul mereka, ya sampai kapanpun mereka tidak akan pernah merapat ke masjid. Maka ini semoga menjadi pemahaman bagi kita semua. Ternyata PR kita dalam menyebarkan agama Islam, dalam memakmurkan masjid ini masih banyak sekali. Dan ini kita harus tahu juga Bapak Ibu bahwasanya apa? Sejatinya tugas dalam kita memakmurkan masjid itu sebenarnya bukanlah tugas dari seorang takmir, bukanlah tugas dari seorang kiai, bukanlah tugas dari seorang ustadz, tapi sebenarnya ini adalah tugas bagi siapapun yang merasa dia sebagai seorang muslim. Sebagai apa yang sudah dibacakan di tilawah pembukaan tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Salah satu kewajiban kita selain melaksanakan sholat, puasa, dan zakat, sebenarnya kita juga diberikan kewajiban untuk memakmurkan masjid yang ada. Maka ini semoga menjadi pemantik bagi kita semua untuk mau bertekad untuk memakmurkan masjid-masjid yang kita miliki, untuk menghidupkan setiap masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan tadi, kita mulai dengan melibatkan anak-anak muda. Pertanyaannya Mas, kok bisa? Kok bisa ngantuk Mas? Karena belum ngopi. Kok bisa Mas? Kok bisa di Masjid Raya Al-Falah kok anak-anak muda banyak sekali? Bagaimana kiat-kiatnya? Bagaimana caranya supaya anak-anak muda mau merapat ke masjid? Maka sebelum itu semua Bapak Ibu, kami mungkin izin menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu yang kami hormati sebenarnya, ya kan, anak-anak muda itu gampang kok. Cara untuk mendekati mereka supaya mereka mau merapat ke masjid sebenarnya gampang. Kuncinya itu cuma 6 I Pak. Itu yang kami laksanakan di Masjid Raya Al-Falah. Kita berikan anak-anak muda itu 6 I. I yang pertama apa? I yang pertama adalah konsumsi. Nah itu Pak. Yang namanya logistik itu menentukan logika. Gak ada logistik anarkis kita Pak. Kelaparan ya kan. Maka yang namanya konsumsi itu salah satu aspek yang paling penting Pak. Anak-anak muda dikasih makan itu senang banget Pak. 2 pertanyaan yang paling digemari oleh anak-anak muda. Pertanyaan yang pertama adalah, sudah makan apa belum? Itu anak muda senang Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, mau makan apa? Nah itu anak-anak muda senang Pak. Maka di Masjid Raya Al-Falah kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Bahkan kami ada divisi tersendiri, yakni adalah divisi tukang masak-masak. Nah, kalau di Masjid Raya Al-Falah namanya food and beverage. Nah itu bagian logistik yang ngurusi makanan. Itu kita berikan makan kepada anak-anak muda Pak. Karena mohon izin kembali ke tadi ya kan. Karena yang namanya anak muda Bapak Ibu, itu kebanyakan dari anak-anak muda tidak suka dengan yang namanya nasihat. Yang disukai anak-anak muda itu adalah nasi hot. Nah, nasi hot Pak, nasi hot panas-panas ya kan. Makan, diajak makan tuh anak-anak seneng Pak.
Maka di Masjid Raya Pak, mohon izin Pak Ketua Takmir kami, Pak Kiai Kusnadi Ikhwani, beliau itu sebagai takmir itu sangat sering sekali untuk mengajak kami jajan di warung, jajan di kafe, jajan di restoran, diajak makan di mana-mana. Maka kebutuhan perut anak-anak muda itu dicukupi Pak. Karena mohon izin Pak, dalam dunia dakwah Bapak Ibu, selain kita menjadi seorang pendakwah yang harus berani menjadi ujung tombak, kita pun juga harus berani untuk menjadi ujung tombak. Bapak Ibu tahu tombak? Kita harus berani mengeluarkan biaya juga Pak. Karena mohon izin dakwah ini ya tidak bisa kita jalankan tanpa yang namanya adanya duit. Maka Pak Kusnadi Ikhwani menjadi contoh bagi kami semua, Masya Allah. Beliau dalam kepengurusan dakwah masjid ini sangat banyak sekali beliau mengeluarkan dana. Banyak sekali beliau mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena beliau sadar sebagai da'i tidak hanya sebagai ujung tombak. Sekaligus kita juga harus berani menjadi ujung tombak. Kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan dana. Jangan sampai Bapak Ibu, kita mengajak orang lain untuk berdonasi, sedangkan kita sendiri tidak berdonasi. Itu kan lucu Pak. Kita ngajak orang lain berdonasi, sedangkan orang kita sendiri tidak memberikan contoh. Maka sebuah contoh besar yang kami tiru dari Pak Kusnadi adalah tadi, suka mentraktir anak-anak muda, suka memberikan makanan kepada anak muda. Anak muda diajak ke restoran, diajak ke warung, dipenuhi kebutuhan perutnya. Itu supaya anak-anak muda mereka betah di masjid. Dan ditambah lagi Pak, maka di Masjid Raya Bapak Ibu, kami kalau melaksanakan rapat itu kami tidak pernah melaksanakannya di masjid. Karena kalau kami melaksanakan rapat di masjid, itu yang hadir paling cuman ketua, sekretaris, sama bendahara. Ya atau tidak Pak? Nah itu. Tapi coba Pak, maka di Masjid Raya Falah kami itu setiap mengadakan rapat itu pasti di restoran. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu mengadakan rapat di restoran itu pasti yang hadir 150%. Karena ngajak anak sama istri. Tidak mengapa Bapak Ibu, itu sebagai pemantik supaya pengurus-pengurus yang masjid yang lainnya juga menjadi termotivasi lebih semangat. Oh lumayan kan rapat di restoran, tapi ya dengan konsekuensi yang sepadan juga. Kita mengeluarkan banyak biaya, maka hasil yang kita keluarkan pun harus sepadan. Dan itu juga sebagai cara supaya memberikan semangat kepada pengurus-pengurus yang lain. Kita ajak rapat di restoran, sekali-sekali rapat takmir masjid di kafe, sekali-sekali rapat takmir masjid di restoran. Dan menjadi problem juga Pak, mohon izin Pak. Kebanyakan kita sebagai takmir masjid biasanya Pak, banyak yang dikeluhkan dari para takmir itu biasanya Mas, kami itu sebagai takmir itu sering mengalami masalah internal Mas. Antara takmir satu dengan takmir yang lain itu sering bergaduh, ya kan? Sering berantem, ya kan? Simpang siur masalah pendapat, ya kan? Berselisih pendapat itu sering terjadi, ya kan? Kenapa? Ternyata permasalahannya cuma gara-gara satu Bapak Ibu. Kenapa kok banyak sekali takmir-takmir yang berselisih, banyak yang bertikai? Itu karena apa? Karena mereka jarang ketemu untuk ngobrolin tentang masjid. Rata-rata takmir itu kalau rapat mengurusi masjid itu rata-rata setahun itu cuma 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Udah. Selain itu nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrolin tentang masjid. Maka di Masjid Raya Falah Bapak Ibu, bahkan hampir setiap pagi. Jadi kami ada yang namanya briefing pengasuhan. Setiap melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah sholat berjamaah, nanti setelah sholat syuruk, nanti kita ada briefing setiap paginya untuk ngobrolin tentang masjid, untuk rapatin tentang masjid, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Sehingga dengan kita sering ketemu Pak, dengan kita sering ngobrol Pak, insya Allah itu akan mengurangi yang namanya paham-paham yang berselisih tadi. Akan mengurangi selisih-selisih paham yang ada di antara kita. Ditambah lagi, kalau kita rapatnya itu di restoran Pak, itu pasti setiap keputusan adanya cuman oke. Oke, oh, sudah kenyang saya. Oke, pokoknya oke, jalankan, bagus programnya. Saya mendukung, pokoknya oke, setuju aja Pak. Nah, jadi itu cara juga Pak, biar rapatnya tidak panas ya kan. Maka kita ajak di restoran, nah, biar dingin. Maka itu biasanya yang kami lakukan. Supaya anak-anak muda mereka betah ke masjid, itu kami berikan konsumsi kepada anak-anak muda. Kita berikan nasi kepada anak-anak muda.
Selain konsumsi Bapak Ibu, yang pertama, maka yang kedua adalah anak-anak muda perlu dengan fasilitas yang namanya wifi. Itu adalah fasilitas yang simple akan tetapi berdampak besar bagi anak-anak muda. Mohon izin Bapak Ibu, anak-anak muda itu mereka hobinya senang banget mencari tempat wifi gratis. Maka mereka sering pergi ke kafe, sering pergi ke warkop karena di sana diberikan fasilitas wifi gratis. Maka di Masjid Rafalah kami pasang wifi Pak. Dulu kita pernah diprotes sama jamaah, masjid kok pasang wifi, nanti malah dipakai nongkrong. Nah, maka kami jelaskan dengan gampang. Yo Pak, memang tujuan kami dalam memasang wifi itu supaya anak-anak muda mereka nongkrongnya di masjid. Karena lebih mending mereka nongkrong di masjid daripada mereka nongkrong di kafe. Lebih mending. Kita masih bisa mengawasi mereka, masih bisa mengajak mereka untuk sholat. Maka di Masjid Rafalah biasanya pemandangan yang menjadi hal biasa di antara kami itu setiap sorenya itu depan Masjid Rafalah dipenuhi sama anak-anak sekolah. Mereka mampir ke Masjid Rafalah untuk nyari wifi sambil jajan makanan. Karena di Masjid Rafalah ada UMKM yang kami berdayakan juga. Sehingga kita berikan fasilitas wifi Pak. Selain konsumsi wifi yang ketiga, ini juga nggak kalah penting Pak. Anak muda itu bagaimana caranya supaya anak muda mereka betah ke masjid? Yang ketiga adalah sering-sering diajak rekreasi. Nah, maka sekarang Pak, kami kemarin mengirimkan kurang lebih ada 6 anak-anak muda. Kami kirim ke Banjarmasin. 4 sekarang 3 sedang di Banjarmasin dan 3 sisanya sedang fokus di tanah bumbu untuk berdakwah. Jadi anak-anak muda kita ajak rekreasi Pak. Kita ajak mereka ke sana ke sini main, belajar. Jadi anak-anak muda itu senang Pak kalau diajak bermain, diajak mereka ke sana ke sini. Karena mohon izin Pak, anak-anak muda zaman dulu sama zaman sekarang nggak ada bedanya. Kira-kira bapak-bapak dulu di waktu muda, kira-kira suka main atau tidak? Suka kan Pak? Suka main kan Pak? Ke pantai, ke sungai, mancing ikan, mancing masalah ya kan. Dan berbagai hal yang lainnya. Kita senang bermain. Anak muda zaman sekarang pun sama Pak. Maka kita hendaknya sebagai takmir masjid justru kita memberikan fasilitas kepada mereka. Kita arahkan supaya mereka ketika rekreasi, ketika mereka melaksanakan sebuah tamasya, itu mereka masih dalam pengawasan kita. Oh, kita ajak anak-anak muda untuk melaksanakan pendakian di Gunung Merbabu. Oh, kita ajak anak-anak muda untuk pergi ke pantai selatan Yogyakarta. Itu rekreasi supaya apa? Supaya anak-anak muda mereka itu lebih senang diajak dalam berkegiatan di masjid sebagai bentuk apresiasi. Oh, terima kasih ya untuk risma-risma masjid yang sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan. Sebagai bentuk apresiasi, ayo kita akan melaksanakan piknik atau camping di pantai mana. Nah, kalau di Kalimantan yang terkenal pantai apa Pak? Pantai Kalimantan. Kalau di Tanah Bumbu sini wisata yang paling terkenal apa Pak? Pagatan ya. Oh di Pagatan. Oh. Ya udah kita ajak ke Pagatan saja ya. Kalau enggak kita ajak kemana? Itu supaya apa? Anak-anak muda juga ditambah lagi Pak. Kalau kita pingin ya kan, anak-anak muda kita juga memiliki kompetensi dalam memakmurkan masjid, maka biasanya menjadi kendala di sini. Mas, kita punya anak muda Mas, tapi anak muda kami belum begitu mengetahui cara untuk mengelola media sosial, belum mengetahui bagaimana untuk menghidupkan media sosialnya masjid. Ah, maka silakan Pak, kirim di masjid-masjid yang sudah makmur dan berdaya, belajar di sana. Karena mohon izin Bapak Ibu, Masjid Rafalah bisa sampai di titik saat ini pun karena apa? Karena kami juga mengirim marbot-marbot kami untuk terus belajar. Kita kirim ke Pontianak, kita kirim ke Semarang, ke Yayasan Al-Fatihah, kita kirimkan ke Jogja, kita kirimkan ke Bandung, kita kirimkan ke Sukabumi, dan berbagai kota yang lainnya. Dalam rangka apa? Belajar. Karena mohon izin Bapak Ibu, karena dalam memakmurkan masjid kita juga butuh dengan yang namanya ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang pengen sukses dunia, maka hendaknya dia menguasai
ilmu. Barang siapa yang pengen sukses akhirat itu juga butuh dengan yang namanya ilmu. Dan barang siapa yang pengen sukses keduanya itu juga butuh dengan yang namanya ilmu. Begitu pula dengan memakmurkan masjid. Maka mungkin langkah yang kita tempuh pada hari ini adalah salah satu langkah untuk kita belajar bersama, Pak. Dan harapannya nanti ke depannya Bapak Ibu tetap terus belajar. Karena manajemen masjid tidak bisa kita kuasai hanya dalam 1 hari ataupun 2 hari, Pak. Bahkan kami dalam melaksanakan akademi marbot masjid. Nah, karena kami ada akad masjid, itu minimalnya kami melaksanakan pelatihan itu 7 hari. Itu minimalnya, Pak. Sehingga setelah ini monggo Bapak Ibu tetap masih belajar. Silahkan belajar ke masjid-masjid yang lain. Dan kita maksimalkan untuk hari ini tentunya dalam pelatihan manajemen masjid. Dan kita lanjutkan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Konsumsi, ya kan? Tanpa logistik, logika nggak jalan. Yang nomor 2, fasilitas wifi. Yang ketiga, anak-anak muda senang diajak rekreasi. Dan yang nomor 4, anak-anak muda Pak senang kalau dikasih gaji. Nah ini Pak. Kenapa kok memberikan gaji? Nah ini menjadi problem juga dulu Pak. Dulu Masjid Riyafalah salah satu langkah yang pernah kita tempuh adalah memberikan gaji kepada imam itu 2 kali UMR. Kita ditanya sama jamaah, diprotes sama jamaah, imam kok digaji? Nanti kalau digaji imamnya enggak ikhlas. Padahal salah Pak, justru semakin besar gajinya, itu insya Allah semakin ikhlas ngimaminnya. Nah, Bapak ikhlas digaji atau tidak? Oh ikhlas digaji saya digaji ikhlas insya Allah. Dan ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Kami belajar langsung mengenai pengelolaan ini Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung Pak. Pak Kusnadi Ikhwani dalam belajar manajemen masjid, beliau juga sampai belajar di Masjidil Haram. Jadi ketika beliau umroh Bapak Ibu, beliau sekalian bertanya, bagaimana atau manajemen yang ada di Masjidil Haram. Kebetulan pada waktu itu beliau ketemu sama tukang pel Bapak Ibu. Tukang pelnya itu kebetulan adalah orang Sukabumi. Ditanya, Pak, Bapak di sini ngepel di Masjidil Haram ini digaji berapa Pak? Oh saya ngepel di Masjidil Haram Mas, gaji paling sedikit saya yang kami dapatkan per bulannya itu 9 juta. Dan paling banyak itu kalau ada lemburan dan juga berbagai hal yang lainnya bisa tembus di angka 20 juta. Maka pertanyaannya satu Pak, tukang pel saja digaji minimal 9 juta, apalagi imamnya. Maka tanya Pak, di Masjidil Haram itu imamnya ada 2 Pak. Ada imam utama, ada yang namanya imam badal. Jadi ada imam utama dan imam cadangan. Maka yang ditanya Pak Kusnadi pertama kali adalah imam cadangan. Imam cadangan di Masjidil Haram itu gajinya berapa per bulan? Ternyata apa Pak? Gaji imam badal di Masjidil Haram, imam cadangan di Masjidil Haram itu per bulannya 80 juta. Itu pemain cadangan Pak. Apalagi pemain inti kan, pemain utama. Dan ternyata gaji imam utama di Masjidil Haram itu di angka 120 sampai 150 juta per bulan. Di Brunei Darussalam gaji imam rata-rata 15 sampai 25 juta. Di Malaysia gaji imam rata-rata 5 sampai 10 juta. Di Turki gaji imam rata-rata 15 sampai 20 juta per bulan. Cuman di Indonesia Pak, gaji imam seikhlasnya. Nah, makanya imam-imam di Indonesia sukanya baca Quran surah Al-Ikhlas ya. Sama-sama ikhlasnya. Maka dari itu Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat ternyata, kalau kita melihat sejarah di mana Islam pernah mencapai puncak keemasannya, puncak kejayaan umat Islam itu terletak ketika dinasti Abbasiyah memimpin. Yang mana puncak keemasan dari agama Islam sangat luar biasa sekali. Mulai dari ilmu pengetahuannya, mulai dari kecanggihan teknologinya, kesehatannya, dan juga hal-hal yang lainnya. Karena apa Pak? Karena sebabnya satu Pak. Karena dulu para alim ulama, para tokoh-tokoh cendekiawan, para kiai, para ustadz, itu mereka semuanya digaji dari negara paling sedikit 80 juta per bulan. Sehingga di sana pada waktu itu yang namanya ilmu sangatlah
dihargai Pak. Bahkan mohon izin Pak, gak sedikit dari para ulama ketika mereka membuat mengarang para mu'alif kita pada zaman dinasti Abbasiyah itu mereka digaji Pak. Jadi setiap buku yang mereka tulis itu akan ditimbang dan berat timbangan dari buku tersebut akan diganti dengan emas yang diberikan dari negara. Maka sangat dihargai dulu zaman Islam yang keemasannya Islam itu mengenai ilmu pengetahuan sangat berharga Pak, sangat mahal sekali. Bahkan tadi gaji-gaji yang diberikan kepada dari pemerintah kepada masyarakat, kepada guru-guru ngaji, kepada para alim ulama sangat luar biasa tentunya. Karena apa? Mohon izin Bapak Ibu, satu mindset yang masih salah di antara masyarakat kita lebih menghargai panggung hiburan daripada panggung pendidikan. Ya atau tidak? Kira-kira kalau kita nanggap dangdut, kita nyewa dangdut, itu kira-kira habis berapa Pak dalam sehari? Di Kalimantan ada dangdut apa? Oh, ada. Saya kira nggak ada. Puluhan juta kan Pak. Mohon izin Pak, kami spill kan Pak, kami bocorkan Pak. Price list harga dangdut yang paling murah itu Pak, itu di Jawa itu paling murah harga 20 juta. Hanya untuk 3 jam tampil. 3 jam tampil aja diberikan bayaran 20 juta. Tapi akan tetapi kalau masalah pendidikan, masalah guru ngaji, masalah guru ustadz-ustadz yang mencerdaskan anak-anak kita, guru-guru sekolah kita justru hitung-hitungan. Per bulannya cuma kita kasih 200, 300, 500 atau 800 dalam satu bulan. Lebih kita menghargai panggung hiburan daripada panggung pendidikan. Maka kita rubah saat ini Bapak Ibu. Kalau kita memang ingin mendapatkan kualitas yang terbaik, maka kita tingkatkan melalui pendidikan. Kita tingkatkan melalui menghargai ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para alim ulama kita hormati. Kita muliakan ilmu tujuannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ilmu itu benar-benar disegani, benar-benar dihormati. Maka kalau kita lihat belajar tadi di zaman keemasan Islam, ternyata salah satu rahasia yang mereka miliki karena sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Maka kita kembali ke tadi Pak, maka kita memberikan gaji kepada guru-guru kami, kepada para marbot-marbot kami, itu juga dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Jangan sampai dengan tameng keikhlasan kita justru menjadikan tameng keikhlasan tadi adalah sebuah sistem perbudakan. Kan? Kita pengennya orang ngurus masjid secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa kita pernah memikirkan bagaimana memberikan gajinya. Dan itu bertahap juga. Nanti insya Allah juga akan kami berikan penjelasan secara detailnya. Maka di Masjid Raya kami memberikan gaji Pak kepada seluruh staf, pada pegawai-pegawai yang ada. Dan tentunya kita ulangi tadi, mulai dari konsumsi, wifi, rekreasi, gaji, itu pasti akan menarik untuk anak-anak muda dan gampang untuk merangkul untuk anak-anak muda yang ada. Dan yang kelima Pak Bu, anak-anak muda itu seneng diajak yang namanya ngopi. Maka di Masjid Raya Falah anak-anak mudanya sering Pak kita ajak ke tempat kopi. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Karena biasanya setelah kita nyeruput kopi kan Pak, itu kan muncul ide-ide yang sangat luar biasa Pak. Inspirasi, inovasi. Maka program-program yang ada tadi Pak, program-program contoh ini program Barbersaf. Bagaimana cara menyusun programnya, bagaimana nanti untuk menggait para UMKM, bagaimana untuk mendatang anak-anak mudanya. Itu semuanya kita diskusikan di tempat kopi. Bahkan kita punya program yang sempat viral Pak. Jadi setiap jamaah yang datang di Masjid Raya Falah itu kita berikan miras, minyak dan beras. Nah itu miras ya Pak. Jadi di Masjid Raya Falah mirasnya itu adalah minyak dan beras. Itu kita berikan kepada jamaah. Itu bagaimana cara strateginya? Itu juga kita diskusikan di tempat kopi. Bagaimana cara menggalang dananya, bagaimana cara cari donaturnya, bagaimana langkah pentasyarufannya. Jadi kita ajak anak-anak muda ke tempat kopi. Biar anak-anak muda tetap ya kan. Kebiasaan anak muda kan ngopi zaman sekarang. Tapi ya kita dampingi. Biar ngopinya itu tidak sekedar ngopi. Tapi sembari diskusi, sembari cari inovasi dan juga inspirasi. Supaya program-program di masjid kita semakin keren dan juga inovatif. Dan yang terakhir setelah nasi
konsumsi, wifi, rekreasi, gaji, kopi. Nah, yang terakhir Pak, anak muda itu senang dicarikan istri. Nah, maka di Masjid Raya Falah kami sering menikahkan Pak, antara marbot dengan marbot, antara marbot dengan jamaah, antara marbot dengan jamaah masjid mitra kita, antara marbot dengan anak donatur. Kan lumayan Pak dapat anak donatur. Maka dengan langkah-langkah tadi Pak, kenapa kok? Ya. Maka anak-anak muda nggak khawatir Pak ketika pergi ke masjid. Kenapa? Karena mereka kenyang secara perutnya, mereka juga dapat paketannya, mereka juga dapat senang-senangnya, rekreasinya, dapat gajinya, biaya hidupnya, ditambah lagi dapat jodohnya, ya kan? Maka sebuah pepatah mengatakan Pak, kau berikan sedikit sentuhan di hatinya, maka dia bakal jadi milikmu selamanya. Maka kita berikan sentuhan-sentuhan, kenyamanan-kenyamanan, perhatian-perhatian kepada anak-anak muda supaya mereka betah di masjid. Jadi apa yang kita berikan kepada anak muda itu adalah bentuk pemberian, bentuk perhatian supaya anak-anak muda betah di masjid. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tanya, anak-anak muda yang ada di Masjid Raya Al-Falah, Mas kenapa kok Anda ini betah di Masjid Raya Al-Falah? Rata-rata jawabannya cuma dua Pak. Yang pertama dapat makan. Yang kedua karena sering diajak dolan atau rekreasi tadi. Kita ajak ke sana ke sini, mari ajak main, berikan mereka kopi, berikan mereka motivasi, berikan mereka gaji, berikan mereka konsumsi. Maka dengan langkah-langkah yang kita berikan tadi insya Allah akan lebih memudahkan kita dalam merangkul anak-anak muda. Maka setelah itu pertanyaannya adalah dananya dari mana? Maka kita kembali kupas Pak. Untuk strategi dana insya Allah lebih dalamnya akan dibahas sama Mas Aji. Tapi pada intinya Bapak Ibu secara mendasar ya kan, strategi dana yang paling efektif itu cuma ada dua Pak. Yang pertama kalau kita ingin dana yang kita miliki atau mungkin pendanaan masjid kita yang kita miliki pengen meningkat dan juga pengen melonjak, maka kuncinya satu, kita lanjutkan setelah ini. Kuncinya cuma satu Pak, apa? Bagaimana masjid supaya uang infaknya naik, maka masjid harus mulai masuk dalam media sosial. Harus mulai mendigitalisasi Pak. Karena mohon izin Pak, donatur Masjid Raya Al-Falah itu bukan orang Sragen rata-rata. Rata-rata justru orang Jakarta, orang Kalimantan, orang PT Badak itu di Kutai, Kartanegara, orang Pontianak, orang Makassar, orang Karanganyar. Kok bisa? Karena apa Pak? Karena kami dimudahkan dari media sosial. Karena mohon izin Pak, yang namanya media sosial itu jangkauannya sangat luar biasa Pak. Jadi kalau kita mau mendapatkan donasi yang lebih banyak, lebih luas, maka kita harus meluaskan jangkauan yang kita miliki. Dengan apa? Masuk dalam media sosial. Maka pentingnya melibatkan anak-anak muda. Dan yang nomor dua, setelah kita harus masuk dalam media sosial, nah yang nomor dua Bapak Ibu, kalau pengen masjid kita menjadi masjid yang berdaya, maka masjid kita harus punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Karena mohon izin, dengan adanya badan usaha Pak, masjid akan mampu berdiri di kakinya sendiri. Masjid akan mandiri, masjid akan berdaya karena tidak hanya bergantung dari uang infak. Dan itulah langkah-langkah secara mendasar yang dapat kami sampaikan dalam sesi yang pertama kali ini. Dan karena sudah 15.15, ya kita akan coffee break dulu atau istirahat. Ya, enggak. Langsung saja kita buka tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita tutup. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada dua inti permasalahan dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah keuangan.
Yang kedua berkaitan dengan masalah kepemudaan. Terus terang masjid di tempat saya itu termasuk dalam kategori masjid kampung. Karena letaknya di agak ke dalam dari jalan raya. Jadi jamaahnya pun sudah bisa kelihatan. Dan kadang-kadang itu sering rebutan dengan musola. Nah, kalau jamaah masjid banyak, musola yang jadi korban sekitarnya, jamaahnya kosong. Itu jadi dilema juga. Yang pertama ya, masalah keuangan. Tadi siapa ya? Mas Roma, Roma ya. Sama ya. Tadi menyampaikan bahwa dalam masalah infak itu ada klasifikasi untuk penggunaan. Dan memang itu dari beberapa masjid kita sering lihat. Ada satu masjid itu kadang-kadang ada 6 celengan di depan pintunya. Ini A, B, C, D, dan E dan sebagainya. Kira-kira nih ya. Dan ada juga masjid yang tidak mengklasifikasikan sama sekali keuangan masjid. Sehingga dengan tidak ada klasifikasi tadi, dana infak itu sifatnya umum, dia dengan leluasa untuk menggunakan uang infak itu tanpa ada ikatan klasifikasi A, B, C, D, tadi. Dan menurut pengalaman Mas Roma ketika keliling Indonesia, itu manakah yang lebih efektif dengan menggunakan klasifikasi A, B, C, D dengan tanpa klasifikasi, tanpa ada ikat sehingga takbir masjid itu lebih luas untuk menggunakan keuangan masjid untuk kegiatan apapun. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan masalah pemuda. Kalau mungkin di Kabupaten Sragen, itu agak sedikit berbeda dengan di Kabupaten Tanah Bumbung. Mohon maaf ya, kita seringkali mengkader remaja-remaja kita, mengkader pemuda-pemuda kita. Tetapi kadang-kadang pemuda yang kita kader itu kalau remaja mungkin tingkatan SLTV itu makin mesti panjang boleh tapi tidak terlalu matang untuk diberdayakan. Yang lebih banyak, yang lebih matang untuk diberdayakan itu adalah pemuda-pemuda yang masih di kelas SLTA atau mahasiswa. Yang jadi masalah ketika kita melakukan kaderisasi di tingkat anak-anak SLTA, ketika mereka lulus dari SLTA, itu kebanyakan mereka tidak ada lagi berada di kampung. Dan mereka rata-rata kuliah keluar daerah. Akhirnya kita dari nol lagi, kader lagi. Tiap tahun depan kayak gitu lagi. Nah beda dengan di Kabupaten Sragen mungkin mahasiswanya banyak di situ. Sehingga kita bisa mengkader mahasiswa-mahasiswa untuk tetap aktif dalam kegiatan kemasjidan. Ini kita sudah mantap nih mengkader anak-anak pemuda kita yang SLTA. Mereka kuliah keluar daerah Banjarmasin ataupun ke Jawa ataupun ke daerah lainnya sehingga ketika mereka selesai S1 pun yang mereka pikirkan tidak lagi untuk kembali ke masjid tapi untuk mencari lahan pekerjaan. Akhirnya mereka pun meninggalkan daerah. Mungkin dari dua permasalahan tadi Bang Roma bisa memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Ya, untuk masalah klasifikasi uang infak tadi, kira-kira langkah apa yang paling efektif tentunya? Mohon izin Bapak Ibu, tentunya yang paling efektif adalah ketika kita menjelaskan secara jelas tentang fungsi atau program yang kita miliki. Jadi kenapa? Karena mohon izin Pak, terkadang itu jamaah justru lebih tertarik ketika mendengarkan, wih Mas, itu di Masjid Raya Falah kok ada tulisan BAY. BAY itu apa Mas? Akhirnya jamaah bertanya, oh BAY itu adalah program bahagiakan anak yatim. Oh ada program bahagian anak yatim Mas. Oh mohon izin Mas, nanti insya Allah pekan depan saya izin untuk mengambil 5 paket. Per paket anak yatimnya berapa? Sehingga jamaah-jamaah Bapak Ibu itu biasanya mereka mempunyai keinginannya masing-masing. Ada jamaah yang lebih suka berdonasi untuk pembangunan. Ada jamaah yang lebih senang justru donasi makan. Ada jamaah yang justru senangnya itu berdonasi untuk beasiswa. Maka dengan adanya program-program yang jelas itu biasanya jamaah justru lebih tertarik dan mereka lebih memiliki gambaran. Sehingga uang yang mereka berikan, mereka nanti memiliki sebuah gambaran. Oh berarti uang saya kalau masuk dalam program ini berarti ditasyarufkan untuk anak yatim. Oh kalau dimasukkan dalam program ini sehingga nanti program saya, uang saya untuk menjadi kebermanfaatan ini. Sehingga dengan apa Bapak Ibu? Memang kalau dengan infak yang tidak ada klasifikasinya umum, itu memudahkan kita sebagai takmir.
Akan tetapi bingung bagi jamaah uang saya ini jadi apa? Ya kan? Jadi apa? Sehingga para jamaah itu insya Allah justru lebih tertarik ketika kita menjelaskan secara langsung program-program yang kita miliki. Sebagai contoh mungkin, Mas, kira-kira program yang paling cocok untuk masjid kampung. Nah itu kan biasanya sering ditanyakan. Mas, program yang paling cocok untuk masjid kampung itu apa? Nah, ini ada Pak, kami tahun kemarin setelah melaksanakan pelatihan di Kota Makassar, kami menjelaskan sebuah program yang cocok untuk masjid kampung. Program yang cocok apa? Namanya adalah program Gerbang Surga. Gerakan bangun subuh bersama keluarga. Itu ternyata Pak, Masya Allah, tahun kemarin kami melaksanakan pelatihan dan tahun ini, tepatnya kemarin tanggal berapa Mas kita pulang dari Makassar? Tanggal awal-awal November. Awal-awal November ketika kami kembali ke Makassar lagi untuk memberikan pelatihan lagi Pak. Itu Masya Allah ada masjid yang tanpa saya sangka materi yang saya berikan langsung dipraktekkan. Mereka membuat program namanya Gerbang Surga. Dan mungkin bisa dibuka Mbak, Instagram punya Mbak? Ada, ya ada. Gak apa-apa. Dimasukin dulu. Nanti kita lihat Pak. Ada masjid namanya Al Mubarak Trika sebagai contoh saja. Itu masjid kampung melaksanakan program Gerbang Surga. Ini program apa Mas? Gerbang Surga. Gerbang Surga gerakan bangun subuh bersama keluarga. Yang mana Bapak Ibu kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada supaya mereka semuanya pergi ke masjid. Karena yang menjadi PR sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kita ini tidak kekurangan penduduk. Hanya saja kita kekurangan jamaah. Karena apa? Karena kita sebagai takmir masjid hanya fokus rebutan jamaah tadi. Bukan berfokus untuk menciptakan jamaah. Kira-kira rata-rata kalau di kampung sini kan, dalam satu kampung itu kira-kira ada berapa kakak Bapak Ibu? Ini Pak RT ada nggak? Satu RT 150 kakak. Kita anggap saja Pak, setiap satu kakaknya itu ada bapak, ibu dan juga satu anak. Nah, kita anggap 3 dalam satu keluarga. Maka 150 itu kita kalikan 3, berarti kurang lebih ada 450 penduduk. Pertanyaannya, rata-rata setiap satu RT itu ada berapa masjid? 1 ya rata-rata. Maka sebenarnya secara idealnya, satu desa satu nggih? Satu desa satu biasanya. Tambah musola. Dan itu biasanya Pak, kalau kita lihat dari data yang ada, ternyata menurut data yang ada, orang yang mau pergi ke masjid, orang yang mau sholat itu ternyata hanya 60% Pak. Yang melaksanakan sholat. Dan orang yang mau melaksanakan sholatnya di masjid, itu baru 20-30%. Orang yang mau sholat ke masjid. Berarti sebenarnya selama ini masih banyak orang yang belum sholat ke masjid. Dan sebenarnya PR kita itu Pak, bagaimana caranya supaya orang yang belum pernah ke masjid, akhirnya mereka mau pergi sholat ke masjid. Dan itu adalah salah satu tujuan dari program Gerbang Surga. Programnya bagaimana Mas? Programnya salah satu caranya Pak Bu, dengan kita setelah melaksanakan sholat subuh nanti dilanjutkan dengan kultum. Setelah kultum nanti kita lanjutkan dengan tilawah bersama. Kenapa kok tilawahnya bersama? Karena mohon izin Pak, gak semua di antara kita kan bacaan Al-Qur'annya bagus. Tapi kalau bacanya bareng-bareng dipimpin sama imam-imam yang suaranya merdu, itu insya Allah suara yang jelek dan sumbang itu gak kelihatan. Jadi bagus semua rasanya Pak. Itu nanti jamaah kan lebih semangat Pak dalam membaca Al-Qur'an. Setelah tilawah bersama nanti dilanjutkan dengan kajian bersama dan dilaksanakan dengan sarapan bersama. Itu namanya program Gerbang Surga. Ditambah lagi Bapak Ibu, terus bagaimana Mas cara untuk menambah jamaah-jamaah? Bagaimana cara menjadikan orang yang belum mau pergi ke masjid, akhirnya dia mau pergi ke masjid? Maka itu ada program tambahan Pak. Nama programnya adalah SPD. Spesialis Pembaca Doa. Nah, itu apa tugasnya? Tugasnya adalah setiap hari silaturahmi ke rumah-rumah warga Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu di Masjid Travelah,
kami memiliki sebuah kebiasaan Pak untuk silaturahmi ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah jamaah, ke rumah-rumah donatur. Karena yang menjadi permasalahan saat ini Pak, kita rata-rata sebagai takmir masjid itu datang ke tempat donatur itu biasanya cuman pas butuh dana, ya atau tidak? Kita datang ke tempat donatur itu hanya pas ketika butuh biaya, butuh dana. Dan biasanya kita datang ke tempat donatur itu pasti bawa yang namanya proposal. Sehingga donatur itu kalau lihat kita bawa proposal, pasti di pikirannya kita mau minta. Nah, ini pasti mau minta kan. Maka di Masjid Raya Fala mohon izin Bapak Ibu, ketika kami silaturahmi ke tempat jamaah, ke rumah donatur, kami nggak pernah yang namanya membawa proposal. Kami setiap harinya pasti membawa oleh-oleh. Kenapa? Karena tujuan kami datang ke rumah beliau-beliau semua adalah murni untuk silaturahmi. Pak, Bu, orang yang tidak pernah datang ke masjid kok tiba-tiba kok silaturahmi sama orang-orang masjid, itu pasti mereka terketuk Pak. Ini ada apa kok tumben banget orang masjid datang ke rumah saya. Apalagi saya ini dibawakan ayam goreng, dibawakan roti, dibawakan tahu bakso, dibawakan buah. Ini ada apa Pak? Ya cuman silaturahmi aja Pak, ngopi-ngopi ngobrol. Nanti setelah ngobrol Bapak Ibu kita doakan. Ya Allah, ya kita doakan kepada jamaah. Ya Allah semoga Engkau senantiasa berkahi keluarga ini. Ya Allah semoga Engkau senantiasa limpahkan rezeki kepada keluarga ini. Ya Allah semoga Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan bagi siapapun yang tinggal di rumah ini. Dan ya Allah semoga Engkau jadikan keluarga penghuni di dalam rumah ini ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau berikan putra-putri yang soleh, solehah, yang taat pada kedua orang tua, dan semoga yang ada di rumah ini semuanya rajin sholat berjamaah. Nah, itu agak kenceng Pak yang terakhir Pak. Ya. Itu lama-lama Bapak Ibu akan terjalin yang namanya ikatan batin. Kita akan semakin dekat dengan masyarakat. Lama-lama nanti kita tanya, loh Pak Haji, kemarin saya lihat kok Bapak gak ada di masjid ya? Oh iya Mas, kemarin saya sholatnya di rumah. Insya Allah besok lagi saya tidak akan sholat di rumah Pak. Saya usahakan untuk sholat di masjid. Mengikuti perintahnya Mas Roma. Jadi dengan silaturahmi tadi Bapak Ibu. Dan biasanya Pak, kami tidak hanya bersilaturahmi, terutama ditambah lagi Bapak Ibu. Kalau ada dari masyarakat yang sakit, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak pernah pergi ke masjid, takmir masjid harus menjadi garda yang pertama untuk menjenguk mereka Pak. Itu mereka akan lebih tersentuh. Wah ini saya nggak pernah pergi ke masjid, tapi kok pas sakit kok justru diperhatikan sama orang-orang masjid. Saya diberikan biaya tambahan, dibawakan buah, ditengok, didoakan. Itu adalah langkah untuk mengetuk hati jamaah. Dan ini sebagai contoh, masjid coba dibuka, Mas Mbak. Masjid Mangun di Medan. Tanpa spasi. Masjid Mangun di Medan. Masjid Mangun di Medan. Mangun di Medan. Nah itu paling atas official. Ini salah satu masjid kampung Pak yang kami dampingi Pak. Ini mohon izin Bapak Ibu. Ini bawa lagi. Bawa lagi. Nah, sebagai gambaran ini kan. Di reels, yang reels coba, yang reels. Nah, bawah. Ya, kita lihat. Ini sebagai contoh Pak. Dulu masjid ini Pak, ke atas sedikit. Nah ini, tengah ini. Nah, sebagai contoh gambaran saja Pak. Dulu jamaah masjid di sini Pak, itu rata-rata cuma 20 orang. Oh, Dulu jamaah masjid ini nggak nyampe 20 orang Pak. Rata-rata ya 20-an lah atau berapa. Tapi sampai saat ini alhamdulillah dengan kita melaksanakan program-program yang ada, coba. Setelah kita laksanakan program-program yang ada, ternyata jamaah itu lama-lama meningkat. Kita silaturahmi ke tempat jamaah, kita datangi jamaah. Yang awalnya jamaahnya cuma 20, sekarang Pak sudah naik 4 kali lipat. Rata-rata jamaah itu diangkat 80 sampai 100 jamaah untuk sholat subuhnya. Sehingga ternyata dengan kita bersilaturahmi, itu insya Allah akan lebih mudah untuk mengajak orang mau pergi
ke masjid. Dan kita singkat langsung, untuk masalah anak-anak muda, ini juga menjadi PR yang penting. Mas, bagaimana Mas, anak muda di kami itu silih berganti dan juga banyak yang pergi merantau untuk belajar. Sama Pak, di Seragen sebenarnya juga seperti itu. Di Masjid Raya Falah kita sering tambal sulam lah untuk anak-anak mudanya. Banyak yang keluar untuk bekerja, banyak yang keluar untuk kuliah, nanti gabung ke masjid anak-anak baru lagi. Maka memang tugas kita di situ sebagai takmir masjid tidak ada yang namanya kaderisasi yang berhenti Pak. Memang kaderisasi itu berjalan terus. Itu memang yang PR yang paling berat di situnya. Bagaimana kita menjamin bagaimana anak-anak muda itu betah ke masjid dan biasanya untuk langkah mengantisipasi tadi anak muda yang kuliah tadi Pak. Biasanya justru kami mengikat anak-anak yang mereka keluar dari masjid untuk melakukan pendidikan. Kita ikat dengan apa Pak? Dengan kita berikan beasiswa. Supaya apa? Supaya nanti mereka setelah mereka lulus dari sekolah-sekolah mereka, setelah mereka selesai dari pendidikan mereka, mereka kembali ke desa pun harus kembali menjadi remaja masjid. Jadi kita ikat dengan kita berikan beasiswa. Contoh saya sendiri Pak, sebenarnya saya ini adalah pemuda yang terjebak di masjid. Ya kan? Karena dulu saya menjadi relawan saja Pak. Jadi sebelum jadi imam saya cuma relawan di Masjid Raya Falah, saya remas biasa. Tapi pada waktu itu kebetulan saya pengen mondok, pengen belajar. Justru apa Pak? Saya disekolahkan, dipondokkan dari Masjid Raya Falah, dikirim dari Masjid Raya Falah, diikat dengan hal tadi. Akhirnya saya pun terpaksa pun juga harus kembali ke Masjid Raya Al-Falah. Jadi dengan kita memberikan beasiswa, dengan kita memberikan bantuan, selain kita juga bakal mendapatkan pahala jariah. Karena kita sudah memberikan beasiswa kepada orang lain, itu juga bakal menjadi sebuah langkah untuk mengikat anak-anak muda supaya mereka kembali ke masjid kita. Jadi di MOU Pak. Dan kalau perlu justru mereka kuliahnya itu adalah kuliah-kuliah yang jurusannya bisa mendukung program-program masjid. Entah itu kuliah tentang digital, kuliah nanti tentang pertanian mungkin. Nanti masjidnya buka lahan untuk ditanami apa, buka peternakan untuk nanti dikembangkan hewan apa. Maka dengan adanya tadi justru akan menjadi peluang-peluang yang bakal mendukung masjid-masjid kita. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya karena kita sudah masuk di waktu asar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Biji durian, biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.